Dari kemarin gue datang langsung ke sidang pra peradilannya Pak Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait ditetapkannya dia sebagai tersangka oleh KPK kasus Harun Masiku. Ya, buat para haters Ternak Mulyono akan menganggap gue karena kader PDI Perjuangan jadi membela Pak Hasto. Padahal jikapun gue bukan kader dari PDI Perjuangan, gue akan membela Pak Hasto. Kenapa gue membela Pak Hasto? Karena jujur ya, gue ngikutin banget nih kasus ini. Bahkan gue mempelajari 5 tahun yang lalu kasusnya Harun Masiku. Gue menemukan beberapa kejanggalan yang menurut gue ini agak aneh. Yang pertama, ya dong, masalah Harun Masiku ini kan sebenarnya udah inkrah ya, 5 tahun yang lalu. Bahkan para pelakunya pun udah divonis dan menjalani hukuman. Kok tiba-tiba gitu ya, setelah si Mulyono, Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan, nama Pak Hasto masuk menjadi tersangka. Sementara 5 tahun yang lalu itu nggak ada tuh nama Pak Hasto. Ya, jawabannya KPK karena melakukan peninjauan kembali. Oke, peninjauan kembali artinya ketika KPK melakukan peninjauan kembali terkait kasus Harun Masiku, kemarin 5 tahun yang lalu kinerja KPK tidak maksimal. Artinya ketika menangani kasus Harun Masiku, KPK hanya main-main aja. Kok bisa selama 5 tahun ini nama Hasto tidak ada, dan tiba-tiba setelah Jokowi dipecat nama Hasto masuk menjadi tersangka? Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyidik bernama Rosa kepada salah satu saksi dari pihak Pak Hasto, yaitu Ibu Tio. Ya, untuk sebagai bukti makanya gitu ya, pihak pengadilan melihat CCTV di ruang penyidikan. Benar tidak Ibu Tio ini diintimidasi? Jika benar, ya wajar dong kalau gue akhirnya menganggap ini adalah satu kejanggalan lagi. Kenapa harus melakukan intimidasi kepada seorang perempuan, ibu-ibu dan terutama sedang mengalami sakit yang cukup kritis? Kok bisa? Ya dong, itu kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang ketiga, gue melihat memang ini adalah by order, pesanan, karena adanya demo ke KPK. Itu hanya kasusnya Harun Masiku. Sementara kalau kita mau membahas kasus suap, itu banyak yang jauh sebelum Harun Masiku. Kenapa hanya Harun Masiku? Terus gue juga mau nanya nih ke KPK, nih kejanggalan yang keempat. Kenapa ya, kan waktu ditetapkannya Wahyu gitu ya, ketua KPU sebagai tersangka penerima kasus suap, itu kan kalau nggak salah ada 2 kasus, di mana kasus Harun Masiku dan Mandacan, dia gubernur Papua Barat. Si penerima uangnya udah menjalani hukuman, tapi si pemberi uang tersebut hingga detik ini belum pernah tuh diusut tuntas, belum pernah menerima hukuman. Dan KPK diem-diem baik tuh terhadap kasus Mandacan. Ayo KPK, gimana tuh Mandacan? Padahal kan kasusnya jelas berbarengan dengan kasusnya Harun Masiku. Kok nggak pernah diangkat? Hanya yang menerima uangnya aja yang mendapat hukuman. Sementara si pemberi uang itu tidak ada tuh pemberitaannya, tidak ada tindak lanjutnya. Hah? Wajar dong jika gua akhirnya berasumsi bahwa kasusnya Pak Hasto ini adalah by order. Ya entahlah ya orderan siapa, mau orderan si Mulyono atau siapapun itu. Tapi anehnya kenapa setelah si Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan baru naik kasus ini, baru Pak Hasto ditetapkan. Lalu gue sih melihat gitu ya, dari saksi-saksi, baik dari saksi KPK, saksinya Pak Hasto, ya banyak kejanggalan dari saksi-saksinya pihak KPK. Bahkan KPK sendiri nih mengatakan barang buktinya itu merupakan Samsung tablet milik Ibu Tio. Nah sementara Samsung tabletnya itu sampai detik ini masih ada oleh si saksi Ibu Tio. Gimana sih KPK? Terus tadi KPK juga memberikan bukti, perbaikan bukti. Padahal kemarin itu kan jelas ya, sidang penyerahan bukti-bukti tertulis. Kenapa hari ini tiba-tiba KPK melakukan perbaikan? Dan kalau menurut dari kuasa hukumnya tim Pak Hasto, banyak BAP yang tidak ada tanda tangan. Oh iya, satu lagi ya, penyidikan itu ketika penyidik mendatangi Pak Hasto itu dengan menggunakan masker dan tanpa
adanya identitas diri juga surat perintah. Coba kalau kita menggunakan akal sehat naluri, salah jika gue membela Pak Hasto, salah jika gue berasumsi kasus Pak Hasto ini adalah by order. Ayo coba, mana rakyat yang cerdas ya? Kalau ternak-ternak Mulyono sih gue wajarin, karena kan otak mereka semua ketinggalan di gorong-gorong. Jadi mau sampai mampus pun dijelasin, sampai lebaran monyet pun ternak Mulyono nggak akan pernah paham. Nah, buat yang memang bukan bagian dari ternak Mulyono, yuk gunakan akal sehatnya, logika warasnya menyikapi kasus Pak Hasto ya. Dan satu lagi, gue juga ingin menekankan kepada Komnas HAM, Komnas Anak dan Perempuan, dan semua yang terkait, ketika Ibu Tio dan suaminya dicekal, sementara secara aturan pencekalan itu tidak boleh terjadi. Apalagi Ibu Tio ini ke luar negeri mau berobat, kok tega-teganya ya mencekal orang yang memang mau berobat. Oke?